Abang itu cinta agama abang? Cinta dong, makanya saya ada di Kalau sini. abang cinta, ajarin dong umat-umatnya biar tahu isi Al-Quran itu apa isinya. Jangan Mereka cuman sudah tahu. apanya aja. Mereka Bahasa sudah Arabnya tahu. doang. Banyak loh umat-umat Mereka Islam sudah tahu. itu. Kasihan. Ajarin lah, jangan bahas kitab. يا هدي يا بشير يا طبيبي نبي الله خير خلق جميعا له أعلى المناصب والمراتب صلاة الله سبحان الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat, yang berkepanjangan dan tiada berhujung dari dunia hingga akhirat kelak insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cintai insyaallah, di bawah naungan Rasulullah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan siang hari ini ya, pagi menjelang siang, saya akan membuka sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana orang-orang Kristen ini banyak menyamar yang mendatanginya berpura-pura untuk menasihati para debater Muslim. Ini menjadi sebuah blunder bagi mereka ya, karena mereka berpura-pura baik, itulah tabiat mereka. Baik kaum muslimin, demikian videonya. Tidak tidur. Anda akan mendalami Bible itu. Mudah-mudahan besok hari kamu akan mencari saya lagi. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam bang. Iya. Ini Dari abang Muslim ya? Saya Muslim, sama seperti Yesus Muslim. Abang sendiri? Kristen bang. Oh, kenapa nggak sama Yesus? Harusnya sama Yesus dong. Jadi Harusnya. saya mau bertanya sini. Abang itu cinta agama abang? Cinta dong, makanya saya ada di sini. Kalau abang cinta, ajarin dong umat-umatnya biar tahu isi Al-Quran itu apa isinya. Jangan Mereka cuman sudah tahu. apanya aja. Mereka Bahasa sudah Arabnya tahu. doang. Banyak loh umat-umat Mereka Islam sudah itu. tahu. Kasihan. Ajarin lah, jangan bahas kitab. Anda itu tidak tahu arti kitab. Harus dibahas Bible itu, bahaya. Karena Bible itu mengajarkan. Sayangilah dulu umat abang. Justru karena saya sayang. Gitu loh. Umat Makanya abang karena aja saya bisa sayang. abang sayangi. Karena saya sayang, makanya saya Mungkin abang lindungi. sendiri aja nggak tahu apa itu isi Al-Quran. Karena saya sayang, makanya saya lindungi dari ajaran yang mengajarkan menyembah makhluk yang keluar dari kuburan. Bang. Gitu. Menurut saudara, kalau ada orang mati lalu keluar dari kuburan, itu orang apa namanya? Gak usah ajarin kitab kami dulu, ajarin umat Enggak, abang saya dulu bertanya, gitu. saya bertanya. Kalau ada orang keluar dari kuburan, itu apa namanya? Menurut saudara? Muhammad di mana? Enggak, yang keluar. Yang abang sembah di mana? Muhammad yang apa keluar, Allah? yang keluar dari kuburan, itu apa namanya, Bang? Ajarin dulu saudara-saudaranya baca Al-Quran. Saya sudah gitu. mengajarkan. Saya sudah Kapan mengajarkan. abang ajarin? Saya ajarkan supaya mereka jangan terpengaruh dari ajaran yang mengajarkan menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur. Saya mengajarkan mereka supaya mereka jangan terpengaruh dengan orang-orang yang datang mengajarkan menyembah kepada makhluk yang keluar dari kuburan. Paham? Paham ya? Karena Tuhan pencipta langit dan bumi tidak mungkin keluar dari kubur. Tidak bisa keluar dari kuburan kalau Tuhan pencipta langit dan bumi. Kamu sayang sama muslimmu. Ajarin dong orang itu. Saya sudah ajarin. Kitabmu. Saya sudah ajarin. Banyak loh. Supaya jangan keluar dari agama Islam. Supaya jangan terpengaruh menyembah makhluk kuburan. Gitu. Kok sakit hati? Agamamu itu, saudaraku, ada amanat agungnya. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Sebelum kalian menjadikan kami muridnya, makhluk yang keluar dari kubur itu, jelaskan dulu, itu siapa yang keluar dari kubur itu siapa? Kau katakan Tuhan, Tuhan yang mana lagi?
Bukankah Tuhan itu dia yang datang kepada Nabi Abraham, Ishak dan Yakub? Kenapa lagi ada Tuhan keluar dari kubur? Ajarkan kepada kami, itu siapa? Tuhankah? Tuhan tidak mungkin. Tidak mungkin Tuhan. Lagian dia perintahkan untuk menjadikan seluruh bangsa menjadi murid, bukan hamba. Anda mengatakan cintai, sayangi. Ya, justru karena saya sayang, maka saya menghalau kemudian para misionaris untuk tidak memurtadkan mereka. Karena kalau kalian murtadkan mereka, mereka akan menyembah makhluk yang keluar dari kuburan. Aduh, nggak tahu malu kau ya, cuma keluar Gitu. sama orang ya. Sama saya kau debat, ayo. Boleh. Oke. Nah, sekarang Tahu sudah nggak ada kau? berapa orang dengar. Tahu nggak kau sejarah Al-Quranmu ada berapa puluh macam? Dengar. Sebelum dicari. Hah? Dijadikan satu. Dengar. Tahu nggak? Dengarkan aku, kawan. Apapun yang terjadi dengan Al-Quranku, yang penting kami tidak menyembah makhluk yang keluar dari kubur. Itu bukan masalah. Itu tidak ada masalah bagi kami. Yang masalah bagi kami, kalau kami diajarkan untuk menjadi pengikut, untuk menjadi murid, penyembah dari makhluk yang keluar dari kubur, Bang. Tugasmu menjelaskan ke kami. Anda kan datang nih bawa ini. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Kata siapa? Kata Yesus. Yesus yang mana? Yang kami tahu Yesus mengajarkan hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Itu kata Yesus dalam Matius 15:24. Anda akan mengatakan, oh itu dulu, karena ditolak sama umatnya. Maka perintah selanjutnya, jadikanlah seluruh bangsa menjadi murid. Oke, kita ikut. Nah, sekarang kami bertanya, yang keluar dari kubur itu apa? Gitu loh. Apa yang keluar dari kubur itu apa? Yang keluar dari kubur itu apa? Tuhan, Tuhan kok makan ikan goreng? Kau cuma Edis, kau buka blokirnya coba. Kau buka blokirnya Edis. Jangan kau pengecut. Kau buka. Kau buka. Nanti nangis lagi dia, aku buat. Aku tidak tahu apakah Tuhan itu ada. Aku sudah terlunta-lunta di sini. Aku tak tahu kemana. Untung ada gift. Pulang ke Indonesia sulit. Tinggal di sini sulit. Akhirnya jual air mata. Kalau benar itu jangan kabur. Tinggal sampai mati. Sampai membusuk mempertahankan kalimat benar itu. Jangan kabur, Cakongkong. Kok kabur? Aneh. Alhamdulillah, saatnya saya minum kopi. Abang saya sudah datang. Halo, Orang-orang Islam itu dulu. Kenapa sih kamu ini, Nata? Ada apa? Enggak, ini Bang Juma bahas-bahas kitab kami. Sedangkan umat-umatnya kok nggak diajarinnya gitu loh. Baca Al-Quran, apa artinya gitu. Umat Islam udah pada pinter, nggak ada menyembah makhluk dari kubur. Buktinya banyak yang saya tanya-tanya. Nggak ada umat Islam. Banyak. Nggak ada umat Islam menyembah makhluk yang keluar dari kubur. Jangan Cuma bahas lu. kitab kami dulu. Bahas Kenapa? dulu apanya Takut. Al-Qurannya gitu loh. Enggak bisa dong. Karena Bibelmu ini diajarkan bisa, supaya kenapa? diajarkan kepada Ajaran kami umat Anda Islam. aja nggak bisa. Bukan Ajaran Anda urusanmu. aja. Itu bukan urusanmu. Masalah umatku, umat Islam itu bukan pelajari. urusanmu. Anda, Bukan urusanmu. Bukan urusanmu. Anda pelajari. Bukan Jadi nggak urusanmu. usah. Kenapa kamu yang atur? Kenapa kamu yang atur? Kayak mana Kenapa kamu yang atur? suka-suka kami. Ya sama. Saya juga Anda- begitu. Kenalan dulu gitu. Saya juga begitu, suka-suka kami.
Siapa suruh? Suka juga kalau saya kick. Memang enak lu mengemis-ngemis di sini lu. Siapa suruh mengambil istilah-istilah Al-Quran? Siapa suruh? Suka-suka gua juga kalau gua kick lu. Apa lo keberatan lu kalau gua kick? Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Enggak di tema ya Bang. Itu Bang Rocky Muslim Kristen Bang? Islam Bang. Oh ya, silakan. Bang sahabat itu Bang Juma bisa Islam. Terus kenapa membentengi akidah agama lain? Nah, soalnya gini, Bang, kita kan punya keimanan di agama Islam, tauhid. Tapi agama sebelah itu berseberangan dengan kita, gitu. Ya, terus? Saya itu membentengi keimanan mereka. Berarti Anda pembelanya? Enggak pembela, saya itu melindungi hak mereka, gitu. Anda melindungi hak mereka, maksudnya apa ini? Dari segi pemahamannya. Oh, Kalau Dengan mereka ingin menuhankan botol, ya nggak apa-apa kan? Buat apa kita? Bukan urusan kita kan untuk gitu. menite agama sebelah. Gitu Bang. iya. Apakah Jadi itu kalau salah menurut Abang atau gimana lah? Mungkin saya itu butuh koreksi lah dari Abang dari Oke, apa ya macam tindakan saya ini. oke. Kalau ada kemudian orang yang datang membawa racun, lalu racun itu dibagi-bagikan kepada orang lain, apa yang Anda lakukan? Racun akan racun itu akan memudar kalau disandingkan kalau sudah dengan diminum. racun. Gitu, Bang. Kalau sudah diminum sama orang, memudar kalau sudah orang yang meminumnya mati semua gitu. Kalau Ya, Anda lawannya orang racun Islam, juga gitu Bang. Kalau racun PS racun, maka hasilnya akan tawar. jadi maksud Anda kalau ada orang datang membagi-bagikan racun, Anda ikut-ikutan bagi-bagi racun juga? Oh, kalau itu ya enggak lah. Lalu apa yang Anda lakukan? Kalau ada orang yang bagi racun nih kan, ya enggak lah. Anda Saya itu ikut nggak mau nyerang minumnya? agama sebelah gitu. Gimana? Saya itu nggak mau menyerang agama sebelah, menyerang Ini apa bukan ya, masalah- bukan memframing masalah- agama sebelah. Gitu. Mungkin Bukan khawatirnya agama sebelah itu memframing agama kita gitu loh maksud saya. Oh, jadi maksud Anda tidur-tidur aja ketika agama Anda dihinakan? Ya enggak lah. Ya Lalu Tuhan apa lah yang yang Anda balas. Apa yang saya mau bahas? Itu kan urusan Tuhan. Tapi perintah Tuhan saya harus Itu diam. Saya lagi baca ayat. Kan dulu kau yang nanya. Kalau kau Kecil. Muslim kau diam kalau orang baca Quran. Dasar monyet lu. Baca Quran kok nyerocos kau. Al-Quran yang mengajarkan saya. Walladzina kafaru yukatiluna fi sabilit tagut. Faqatilu awliya asyaitan. Perangilah saudara-saudaranya setan. Kau aja yang tidur sama saudara setan. Saya nggak mau. Kau ngomong kayak gitu. Hah? Kau belum merasakan kalau anakmu atau saudaramu tiba-tiba ada yang murtad. Atau jangan-jangan Anda itu orang seberang, ngaku-ngaku Islam. Coba kau buka kamera, saya mau lihat. kenapa Coba Bang mau open kamera? Kenapa dulu masalahnya? Indah, kan kau ngaku Muslim. masalahnya? Latar Kan kau belakang ngaku Muslim. Coba buka kameramu. Pertanyaan Abang itu. Coba kau mengaku Muslim, coba buka kameramu. Ya Muslim Bang, lihat aja Ya di coba profil buka saya itu kameramu. Muslim Enggak di ada situ. peduli saya. Iblis pun bisa menyamar seperti malaikat. Buka kameramu. Ketawa lagi. Jadi gimana nih? Ya udah kau ke butuh neraka, ya, kau ke neraka, kualifikasi kau ya ke dari neraka sama saudara-saudaramu yang agama kafir saya? laknat itu. Jangan diludahi bang. Dia masih manusia sepotong. EGP. Paling pasukannya ini, pasukannya si siapa? Si topi merah. Berkele. Berkele.
Halo bos semua, selamat malam. Malam saudara Ferdinand. Izin saya bertanya, bisa nggak? Bisa buka kameranya. Ini izin bang, saya juga bukan masalah keagamaan bang. Buka Saya kamera aja. jujur dari Kristen bang. Iya. Saya cuma ingin bertanya bang, bisa nggak? Bisa Ini buka bukan kamera masalah. bang, bertanya 10 pertanyaan. Buat abang, buka kamera. Oke bang, cek kameranya bang ya. Soi. Selamat malam bang. Malam juga. Izin bang, saya bertanya, bisa nggak? Boleh. Oke bang, ini saya juga bang dari Kristen bang. Siap. Tapi ini bukan masalah memperkeruh tentang agama ya bang. Iya. Izin, pertama-tama kan saya pernah melihat video, katanya kalau cium-cium batu itu kata bisa baru kalau minum kencing unta itu bang, penyakit bisa sembuh bang. Apakah itu memang benar bang atau tidak bang? Iya, jadi gini. Perintahnya itu mencium Hajar Aswad. Bukan Hajar Aswad yang menghapus dosa, tapi tindakan untuk melakukan pekerjaan itulah yang menyebabkan hasil dosa diampuni oleh pencipta langit dan bumi. Sama ketika Anda mengangkat batu, angkatlah batu itu jika engkau ingin mendapatkan duit. Apakah batu itu yang Anda angkat itu yang memberikan Anda uang? Kan tidak. Tetapi ada yang mengupah Anda atas pekerjaan Anda itu, yaitu orang yang memerintahkan kemudian Anda mengangkat batu, bukan batunya. Di dalam kitab Anda juga, di dalam Perjanjian Lama milik orang Yahudi, Keluaran 29 nomor 14, bakarlah tai sapi itu, itulah korban penebus dosamu. Pertanyaannya, apakah tai sapi yang menghapuskan dosa Kristen? Keluaran 29 nomor 14. Kalau terkait cium batu, Yesaya 6 nomor 6 sampai nomor 7. Mencium bara atau batu menyala itu menghapuskan dosa. Seperti itu bang. Iya. Kalau minum kencing unta bang, apakah memang bisa menyembuhkan dari segala penyakit ya bang? Itu perintahnya itu kepada orang yang ada pada saat itu. Tidak diperintahkan kemudian kepada kami umat Islam, tapi diperintahkan kepada orang yang kemudian musafir datang kepada Nabi Muhammad karena tubuhnya kemudian tidak bisa sesuai dengan hawa yang ada pada saat itu, maka dia datang kepada Nabi, aku sakit, bla 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 bla. Maka Nabi Muhammad mengajarkan, kau pergi kepada si fulan, di sana kau minta kemudian air kencing ontahnya campur dengan susu, habis itu kau minum. Dilakukan sama orang itu, sembuh. Dilakukan sama orang itu, sembuh. Apa yang terjadi? Dia malah kemudian membunuh dan mengambil onta daripada orang yang telah mengobati dia. Bukan diperintahkan kepada umat Islam. Cuman Itu gimana? Itu merujuk kepada siapa itu bang? Orang yang ada pada saat itu, yang hidup dengan zaman Nabi Muhammad, yang hidup di zaman Nabi Muhammad. Nah, kemudian yang perlu Anda pahami, ilmuwan banyak yang menemukan bahwasanya ternyata air kencing onta itu. Tunggu bang, saya pulang. Biar lebih jelas. Iya, air kencing onta itu ternyata mengandung zat yang bisa membunuh sel-sel kanker. Jadi ada manfaatnya gitu loh. Nah, ada satu hal yang menarik kemudian di dalam kitab saudara milik orang Yahudi, ada perintahnya bakarlah
roti di atas jelai tai kering manusia. Itu apa tujuannya itu? Kan bang, saya kan bertanya. Saya kan ini Kristen tapi pemula bang. Iya. Belum terlalu ngerti, cuma kan saya dengar-dengar. Iya, itu pertanyaan yang sama. Saya juga balik ke Anda. Saya juga mau tahu. Kalau masalah hal kencing aja Anda permasalahkan, lalu bagaimana di dalam kitab yang Anda gunakan di dalam Yehezkiel 4? Yehezkiel 4 nomor 12, perintah kemudian untuk makan roti yang dibakar di atas tai kering manusia. Saya kalau disuruh milih minum kencing onta dengan bakar roti pakai tai kering manusia, hanya orang gila yang mau melakukan itu. Oh, seperti itu ya bang. Iya. Sama seperti di ajaranmu juga diperintahkan minum darah, makan dagingnya Yesus. Kan itu ngeri kali. Tapi satu hal yang perlu saudara pahami bahwa Kalau darah itu melamarkan itu kan anggur kalau di Kristen. iya, betul anggur. Tapi faktanya betul-betul Bukan dicurahkan. darah, bukan darah yang kita minum bang. Iya, tapi faktanya dicurahkan betul darahnya Yesus disalib kan? Iya, dicurahkan itu demi menebus dosa-dosa karena di dalam Di mana ajarannya menebus dosa pakai darah manusia? Bang, tidak ada satu Dunia semakin melimpah. itu ada yang bilang kalau di ajaran Muslim desaklah orang Kristen, toh ke jalan yang sempit. Makanya kan sekarang sering terjadi di Indonesia kan orang Muslim hancurin gereja, ini bla bla bla. Banyak. Oh, gitu ya. Saya lihat. Iya. Kalau yang melakukan pembunuhan dosa aja kan bisa. Kalau yang melakukan pembunuhan jutaan manusia di Nusantara ini itu agamanya apa? Di mana dulu, Bang? 350 tahun. Oh, kayak Rasul Paulus ya? Bukan, di Indonesia ini aja dulu. Siapa pelakunya? 350 tahun melakukan pembunuhan di Nusantara ini. Jutaan manusia menjadi janda, jutaan manusia menjadi duda dibuat, dan jutaan anak-anak menjadi yatim piatu. Itu agamanya apa? Di mana ya, Bang? Hah? Saya kan saya lihat, saya lihat. Nggak tahu. Kau tidak tahu. Kau tidak tahu siapa pelakunya. Hah? Asalkan saudara tahu, di Sulawesi Selatan ini ada pemakaman 40.000 jiwa korban keganasan agama Kristen. Paham? Nah, itu pelakunya seagama dengan kamu. Terus apa yang kamu mau katakan sekarang? Kalau ternyata terbukti agamamu itu melakukan kekerasan di Nusantara ini. Ayo, mau ngomong apa? Yang menjajah yang agama Belanda itu apa agamanya Belanda? Sekarang, Bang, kalau saya jangan sekarang, aku tanya dulu, Belanda itu agamanya apa? Nggak bisa percaya, Belanda Bang. itu agamanya apa Belanda? Islam ya? Komen itu. Islam ya? Di komen itu ada itu di komen itu, Bang. Oh, Islam ya? Belanda itu Islam? Itu ada di komen-komen, Bang. Itu sejarah, Bang. Bisa nggak sih kamu bahasa Indonesia dengan baik? Itu perusuh, Bang. Agamamu itu, Dek, agamamu itu berdiri di atas kekejaman. Kalau tidak kejam agama kau itu, kau tidak punya Tuhan. Agama kau tidak mengambil terjemahan kitabnya agama Yahudi, kau tidak punya kitab. Paham? Dan di Indonesia kalau tidak merampok kata Allah dari Al-Quran, nggak laku agamamu. Sedangkan sudah ngambil dari Al-Quran saja nggak laku. Kata Alkitab yang ada di kitabmu, yang ada di sampul kitabmu ini, itu hasil curian dari nama Al-Quran. Kata Alkitab aja nih. Jadi memang mental-mental penjajah itu ada di agamamu. Ini kata Alkitab dirampok dari mana ini kata Alkitab? Buka mic-nya, buka mic-nya. Ini kata Alkitab, agamamu rampok dari mana? Kutanya dulu. Kata Alkitab kata Alkitab ini dicuri dari mana? Sekarang begini, Bang.
Jangan Sudah sekarang kau dibilang tanya. itu. Hal sepele aja dulu. Hal sepele supaya kau tahu agamamu itu. Ini kata Alkitab ambil dari mana? Abang itu, bang, di agama itu, bang, Ini agama kata Alkitab korupsi, ambil bang. dari mana dulu? Ini dulu. Pencuri. Ini pencuri. Ini ambil dari mana ini? Kata Bill, malu. Tutup kamera, malu. Bukan malu, bang. Ini kitabmu aja, Di kitabmu agama aja, Allah kitabmu bukan aja korupsi, kecuri Bang. ini, pencuri ini, kitabmu aja ini ketahuan. Dari mana, bang? Ini mental penjajah ini suka merampas hak orang. Ini agamamu nih. Di mana bang itu bang? Ini kata Alkitab ini curi dari mana? Dari mana bang? Ya, tanyalah agamamu. Tanya agamamu itu, agama kasihmu itu. Malu kau. Terima kasih. Aja kasih, bang. kasih jemaat hasil curian dari agama lain. Hah? Memang Mental muslim penjajah, ini- mental penjajah, muslim ini mental sifatnya- penjajah, mental pencuri. Ini kata Alkitab Yang ini dari mana? mentalnya pencuri. Coba. Bang, Kata Alkitab ini dia dari mana bilang ini? itu. Kalau penjajah kok dibilang Jadi benar? bisa masuk surga. Agama apa? Berkuasa. Hah? Banyak Masuk surga bang, bunuh ya. Tuhan gitu? Di pesantren banyak bang. Ya, Apa? bersih Kenapa kau dari- urusi pesantren ini? Agamamu dulu kau urusin ini. Di mana kau ambil hasil curianmu ini? Ini, Bibelmu ini. Hasil curian ini. Kata Alkitab ini. Malu kau kan? Muridnya Edis. Kau bilang Edis pernah kemudian saya tidak berkutik depan Edis. Pret. Kau buka YouTubeku situ. Nonton YouTubeku itu. Ketik aja Edis. Akan muncul semua, ada puluhan. Cempaten aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malu kan? Malu. Mereka itu nggak ada rasa malunya banyak, Pak. Yang penting ngomong. Moncongnya jadi gitu. Rasanya dia nggak punya lagi rasa. Sahabat Bang Suma official. Lu bicara tentang Anda ini siapa dulu? Perkenalkan diri. Agama apa? agama Kristen lah. Ya, jadi teman-teman, ini saya jelaskan ya, di mute aja dia, di mute dia biar duduk di sini, dia biar berat celana dia ya, di mute aja, jangan dibuka. Jadi di dalam materi Yohanes 16 nomor 7 itu tidak ada kata aku mengutus. Tidak ada kata aku mengutus di situ ya, teman-teman. Tidak ada, ya di mute aja, kalau dia buka mute lagi sampai dia menangis darah, biarkan aja dia tersiksa di situ. Jadi ada moderator yang standby begitu Jangan dia kau takut, jangan langsung tutup, gitu buat dia menangis. Tutup lagi, ya mantap. Begitu dia bicara, tutup lagi, jangan diturunkan. Kalau kau Mantap. Jadi saya Kalau saya bernarasi. ini Mbak Joma, saya tutup pakai kaki loh. Iya pakai kaki Bang Andi. Kaki Iya. di mulutnya, pas di mulutnya ya. Begitu dia buka mulut langsung tapak lagi pakai kaki ya. Saya bukan Oke. mulut, saya di lehernya, tenggorokan. Oh tenggorokan, ya. Bagus. Jadi begitu dia buka mulut langsung injak leher. Begitu dia ngomong kayak gitu aja. Oh, ya. Jangan diturunkan. Kita siksa dia di sini ya. Barakallah Oke. Bang ALN. Lanjut. Nah sekarang kita masuk materinya. Materi yang kemudian ya bagus lehernya. Ayo injak lagi. Bagus. Senangnya hatiku. Kamu meradang, aku meradang, kamu meradang, aku puas. Tulis di bawah teman-teman. Kamu meradang, aku puas. Injak lagi. Begitu dia buka mulut, injak lagi bagian ini. Ya. Jadi gini, Yohanes 16 nomor 7 itu. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jikalau aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, dilai teman-teman, dilai, ditulis begini.
akan mengutus dia kepadamu. Padahal saudara-saudara di situ tidak ada kata aku. Itu penambahan lahi. Di situ hanya ada kata pempo dalam bahasa Yunani. Pempo itu artinya yang mengutus. Yang mengutus kepadamu. Siapa yang mengutus? Bapa. Kenapa harus Bapa yang mengutus? Karena tadi Yesus minta kepada siapa? Kepada Bapa. Aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong lain. Nah, Lai mencoba menyisipkan kata aku di situ supaya dianggap Yesus yang mengutus, padahal bukan Yesus. Ketawa lagi dong Bang Suma, satu kali lagi. Di situ nggak ada kata aku akan mengutus, nggak ada. Aku akan mengutus dia kepadamu, itu nggak ada. Tidak ada kata aku akan mengutus. Yang ada pempo. Pempo itu dalam bahasa Yunani, dalam bahasa Indonesianya mengutus atau mengirim. Mengirim dia kepada kamu. Siapa yang mengirim? Siapa yang mengirim? Sang sumber. Siapa itu? Ya Allah. Gitu ya. Jadi anak-anak saya sekalian, kalau besok hari Anda dipertemukan dengan penyesat yang mengatakan Yohanes 16:7 Yesus yang mengutus. No. Yesus minta kepada Bapa, minta kepada Tuhan. Yohanes 14:16. Aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengirim, mengutus. Nah, jadi yang mengutus di Yohanes 16:7 supaya tidak kontradiksi dengan Yohanes 14:16, maka hilangkan kata dia di situ. Hilangkan kata aku. Itu nggak ada kata aku, itu penambahan doang. Jadi terjemah yang benar adalah, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, dia akan mengutus dia kepadamu. Itu terjemahannya yang betul. Bapa akan mengutus dia kepadamu. Itu yang betul, sahabat-sahabat sekalian. Pijak sampai biji matanya keluar. Emang enak, pingin ngomong tapi leher dipijak. Emang enak, pingin ngomong tapi leher selalu dipijak. Dipijak kaki Bang Handi, dipijak kaki Dek Jai. Lehermu penuh pijakan, dipijak sama si Dewa, dipijak juga Bunda Rahma. Lehermu penuh pijakan. Emang enak mau ngomong tapi leher dipijak. Emang enak mau ngomong tapi leher dipijak. Siap jadi penghujan, rasain itu upamu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih mau aku datang besok? Dewa sudah menyelidiki Bang Juma. Apa itu? Dewa Bunda Mila, waalaikumsalam warahmatullahi Bunda Mila. Sudah menyelidiki di mana sih Katolik Roma ini Bang? Cuma nyanyi nih, hiburan mau tidur. Iya Bun, jaringannya Bun. Gimana Wak? Lanjut deh. Iya, Dewa sudah menyelidiki sama Bang Handi si Katolik Roma ini orang mana. Ternyata dia aslinya ini orang Kuningan. Ibunya Kuningan, bapaknya Tembaga. Makanya nama dia Katolik Kabel. Makanya konslet. Astagfirullah. Kiatin kalian. Cibabi kalian. Aduh. Pijak. Iya. Kenapa marah-marah ya? Dia naik cuman begitu aja Bun, maki-maki. Makanya aku suruh Bang Handi Orang kakinya nyanyi jangan. senang-senang bukannya ikutan ya. Iya. Seharusnya nyanyi dia. Bang Handi jangan, kakinya jangan dilepas Bang Handi, tetap aja di lehernya. Gitu. Gitu. Jadi begitu dia ngomong langsung, begitu dia ngomong langsung, gitulah, biar dia rasa. Jadi penghujat itu ternyata nggak bagus. Aku mulutnya Bang Handi, lehernya ini dari tadi. Waduh, Bunda Rahma malah angkat meja taruh di lehernya tuh. Bunda Rahma duduk di atas meja, mampus sudah. Mati dia mati.
Aduh, kalau dia mati, hama makin banyak, gak ada yang makan. Orang ini kan pemakan hama. Benar nggak sih kalau babi itu hama bagi tanaman, bagi petani? Hama, Iya, hama, paman. hama. Oh, saudara Katolik ini kan pemakan babi, berarti dia pemakan hama ya? Betul paman. Oh, Mati aja. pemakan hama ternyata. Kasihan juga sih, matanya udah keluar itu, weh. Bang Andi, kasih longgar sedikit, kasihan. Ada aku kasih longgar dikit nih. Iya, matanya udah Sendirian keluar. lagi. Sendirian lagi. Enggak, masalahnya itu di lantai, liurnya udah keluar semua tuh. Kasihan. Bunda Mila. Waalaikumsalam. Pijak Saya lagi lagi ya. Pijak lagi. Saya lagi perkosa ibumu. Saya cuma mau Pijak lagi. salam salam. Demikian tadi Kamus Min ya, di mana perdebatan antara Aki Suma dan Kristen-Kristen yang membagongkan itu. Bahkan ada yang menyamar ya, Kristen tapi menyamar menjadi seorang Muslim ya, lalu membujuk ya, agar mau membela lah segala macamnya. Itu menjadi kekonyolan ya. Seolah-olah apa yang disampaikan bentar sekali, padahal itu hanya mempermalukan diri saja. Kalau berani masuk ke room-room debat, lalu berani mencoba menasihati orang-orang yang sudah terbiasa berdebat, itu ya sama halnya dia mempermalukan dirinya sendiri gitu. Jadi ya menjadi menjadi cacian dan makian saja. Itu justru malah kita mempermalukan diri gitu. Lebih baik nonton saja, tidak usah nasihati, tidak usah sok-sok jadi pahlawan kesiangan gitu. Baik, kamu Simin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya Iri Duseni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا هدي يا بشير يا طبيب دع بي الله خير الخلق جميعا له أعلى المناسب والمراتب صلاة الله سبحان